Geger setelah berhasil membantai tim nasional Indonesia U17, tim yang jadi lawannya yakni Korea Utara U17 mendadak jadi sorotan. Pasalnya para pemain asal Korut tidak terlihat seperti pada usia untuk kompetisi sekelas Piala Asia U19. Wajah-wajah mereka terlihat terlalu tua untuk pemain di usianya. Bahkan, secara postur badan juga demikian, sontak saja jika dibandingkan dengan tim asuhan Nova Arianto, perbandingannya sangat jauh berbeda sekali. Belum lagi, ditambah para netizen Indo yang berkelakar bahwa para pemain dari negeri tertutup ini bukanlah pemain U17, melainkan pemain U25. Jalannya pertandingan sewaktu Indonesia U17 dibantai Korea Utara, U17 memang terasa berbeda. Para pemain Korut terlihat sebagai pemain tangkas semua. Secara stamina pun, sepertinya Korut U17 sangat mantap, lantaran mereka terlihat mumpuni dalam beradu kecepatan maupun adu bodi. Tim Korea Utara muda ini benar-benar layaknya kuda hitam, lantaran bermain secara mengerikan karena membantai skuad Garuda Muda tanpa ampun. Bahkan sebelum pertandingan berakhir, tim Korut juga terlihat masih mengencangkan serangan. Mereka layaknya para robot yang tidak terlihat lelah. Pemain Korut badannya besar-besar banget, kayak nggak kelihatan pemain U17, ujar salah satu netizen. Dan lagi, melihat performa sekaligus permainan dari Korut U17 mereka terlihat layaknya seperti pemain profesional, walaupun tergolong muda untuk kompetisi U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kiprah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 sekaligus bicara mengenai persiapan ke Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda memastikan tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 pada bulan November mendatang setelah sapu bersih kemenangan dalam fase grup Piala Asia U17 2025. Pada prosesnya, Timnas Indonesia U17 terhenti di perempat final Piala Asia U17 2025 usai dibekap Korea Utara U17 dengan skor 0-6. Rencananya, skuad Timnas Indonesia U17 akan bertolak dari Arab Saudi pada hari Rabu ini untuk bertolak ke Indonesia. Garuda Muda diperkirakan tiba di Jakarta pada hari Kamis malam besok. Sehubungan dengan itu, Erick Thohir berpesan agar para pemain dan tim pelatih kembali ke tanah air dengan kepala tegak karena mampu berkompetisi dengan baik. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh, luar biasa, dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi, ujar Erick. Ketum PSSI juga menyebut bahwa kiprah Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah menjadi juara grup di Piala Asia U17 2025 menjadi salah satu bukti berjalannya program PSSI. Erick membandingkan kelolosan Garuda Muda ke Piala Dunia U17 2025 pada saat ini dibandingkan dengan pada saat lolos di tahun 2023. Untuk itu, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI kini akan sebaik mungkin mempersiapkan Timnas Indonesia U17 agar dapat berkiprah semaksimal mungkin di perhelatan Piala Dunia U17 2025 mendatang. Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes dikabarkan bakal menjadi rebutan pada bursa transfer musim panas mendatang. Media Italia, Sportface IT, menyanjung penampilan konsisten bek berusia 24 tahun itu. Jay Idzes terus menjadi sorotan usai tampil apik bersama Venezia. Bek berdarah Indonesia itu dikabarkan sudah dipantau beberapa klub Italia menjelang bursa transfer musim panas 2025. Setidaknya, ada 4 klub yang tertarik merekrut Jay Idzes, yakni Torino, Genoa, Atalanta, hingga Inter Milan. Bahkan, perwakilan Inter Milan sudah beberapa kali hadir dalam pertandingan Venezia untuk memonitor Jay Idzes. Pada pertandingan terakhirnya, Jay Idzes sukses mengantar Venezia menang atas Monza 1-0, Sabtu. Dalam laga tersebut, dia tampil solid dan tak tergantikan hingga akhir pertandingan. Sportface IT memberi nilai 7 untuk performa pemain keturunan Semarang, Jawa Tengah itu. Media Italia tersebut tak ragu menyebut Jay Idzes akan menjadi barang panas
di bursa transfer musim panas 2025. Saat ini, Jay Itzes masih mempunyai kontrak cukup panjang bersama Venezia hingga 2027. Namun begitu, klub yang berminat tentu bisa menebus klausulnya jika ingin mendatangkan Jay. Melansir laman Transfermarkt, harga pasaran Jay Itzes kini berkisar di 5 juta euro atau sekira 95 miliar rupiah. Nominal ini diperkirakan akan naik andai banyak klub yang berminat dengan bek timnas Indonesia itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memetik pelajaran usai timnas Indonesia U17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara U17 pada perempat final Piala Asia U17 2025. Erick juga mengimbau kepada supporter dan netizen jangan menghukum para pemain timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 kalah 0-6 dari Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025 di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah Senin malam WIB. Meski kalah telak, Erick tetap salut atas prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Pasalnya, Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih 3 pertandingan di grup C dengan kemenangan yang memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus Piala Dunia U17 2025. Harus diakui babak 8 besar memang berat. Lihat bagaimana Jepang dikalahkan Arab Saudi melalui adu penalti. Lalu kemunculan kekuatan baru, model pembinaan berkelanjutan seperti itulah yang harus kita temukan agar bisa seperti Jepang, Korsel, dan kini Uzbekistan, kata Erick. Erick pun tetap meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke tanah air dengan kepala tegak karena mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 November mendatang di Qatar melalui babak kualifikasi. Bahkan, secara khusus, ia juga meminta pecinta bola dan netizen jangan menghukum pemain karena kalah, atau membuli, bahkan memecah belah pemain serta tim pelatih. Atas dasar itu, Erick menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17. Erick juga menegaskan, PSSI tidak bisa berhenti dalam menjalankan program pembinaan prestasi para pemain muda Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto meminta maaf usai timnya kalah 0-6 dari Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Meski tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 tetap mampu memenuhi target lolos ke Piala Dunia U17. Nova pun mengucapkan terima kasih atas perjuangan para pemain dan ofisial. Saya minta maaf akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras semua pemain yang sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik. Banyak pengorbanan dilakukan pemain, tetapi semua terbayarkan dengan kami lolos Piala Dunia U17, ucap Nova. Mantan bek Timnas Indonesia itu juga mengucapkan apresiasi kepada PSSI yang telah mendukung timnya. Tak lupa kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir beserta jajarannya, termasuk pemerintah atas semua dukungan dan support yang diberikan kepada kami selama ini. Karena pastinya kami tidak bisa berjalan sendirian dan kami sangat membutuhkan semua support dari semua pihak, kata Nova. Tak lupa, Nova juga mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung Timnas Indonesia yang telah mendukung perjuangan tim Garuda Muda di Piala Asia U17 2025. Untuk semua pendukung tim nasional, saya mewakili Timnas U19 mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya, karena kami sangat membutuhkan support yang positif dari pecinta sepak bola Indonesia, sehingga kami bisa meraih mimpi kami. Tutup Nova.